Dan kita memilih pemimpin, bukan petugas partai. Bukan pemimpin Nasdem, apalagi petugas ya. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'm awake. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Ya, padahal kita ketahui Nasdem dan pemerintahan Presiden Joko Widodo masih berkoalisi lah. Bahkan Presiden Joko Widodo pada waktu itu juga menunjuk ada kader dari Nasdem menjadi menteri, yaitu membantu Presiden Joko Widodo dalam segala aktivitasnya. Tetapi di sini akhirnya terjawab sudah ya. Akhirnya benang merah juga semakin jelas. Ternyata kader Nasdem ini terang-terangan ya memilih Anies Baswedan karena bukan petugas partai. Nah, ngomong-ngomong petugas partai, dulu Presiden Joko Widodo juga sering loh saat menjadi capres pada tahun 2014 yang lalu. Presiden Joko Widodo juga disebut petugas partai lah, disebut boneka lah, dan lain sebagainya. Tetapi ini justru keluar dari kader Nasdem yang saat ini menjadi koalisi dari pemerintahan. Ini kan sungguh lucu sekali. Nah, kita paham Pak Jokowi itu petugas partai. Di sini Partai Nasdem mulai menyindir kepemimpinan Jokowi sebagai presiden. Sebagai koalisi dengan Nasdem dibiarkan saja. Lama-lama lihat Nasdem semakin muak. Seperti ini videonya. Dan kita memilih pemimpin, bukan petugas partai, bukan pemimpin Nasdem, apalagi petugas ya. Tidak, kita tidak ada istilah petugas. Ini adalah untuk pemimpin bangsa. Menurut saya sih nggak etis ya sampai menyindir sedemikian rupa. Padahal juga diketahui Presiden Joko Widodo kan juga kader dari PDIP. Sampai ngomong demikian ya. Coba kita lihat komentar-komentarnya. Kira-kira gimana ya? Kalau sudah gitu reshuffle aja para menteri dari Nasdem. Artinya dari partai kalian tidak ada kader yang pantas untuk jadi pemimpin. Dan yang ada partai kalian jadi kader. Kalian hampir 10 tahun mengekor ke petugas partai itu. Kenapa sekarang baru meributkan dingsi itu dem? Iya, apalagi dia kan juga mengikuti petugas partai, tetapi diikuti sama Nasdem, bahkan juga berkoalisi baik dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dia kan juga mengekor dari petugas partai. Jokowi terlalu baik, mereka paham itu. Tenggelamkan saja partai pendukung politik identitas. Betul, Nasdem makin muak, bye-bye aja dah. Berarti partainya hebat dong mampu menciptakan kadernya menjadi presiden. Berarti juga Nasdem gagal menciptakan kader yang bisa dicapreskan. Nah, saya juga setuju lah dengan balasan tweetan ini. Berarti Nasdem itu mengakui lah, secara nggak langsung mengakui bahwa kader-kadernya tidak bisa menciptakan pemimpin-pemimpin untuk Indonesia ke depan. Terbukti dia malah memilih calon presiden bukan kader mereka sendiri. Ya seharusnya memilih kader mereka sendiri. Seharusnya banggalah dengan kader-kader yang dimiliki dari Nasdem tersebut. Tetapi malah memimpin di luar Nasdem. Katanya sih bukan petugas partai. Menurut saya nggak masuk akal ya. Pasti juga ada deal-dealan tertentu. Tidak mungkin lah kita mendukung seseorang tanpa pamrih, apalagi saat ini ya. Yes, apapun itu, yang penting untuk Pilpres 2024 mendatang, semoga saja bisa meneruskan program-program kerja Presiden Joko Widodo, bisa melanjutkan pembangunan yang digagas oleh Presiden Joko Widodo, dan tentunya ibu kota yang baru di Kalimantan bisa segera cepat selesai. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Hubungan Partai Nasdem dan Partai Demokrat Indonesia Perjuangan PDIP makin panas setelah Anies Baswedan resmi diusung menjadi calon presiden capres 2024. Nasdem menegaskan bahwa deklarasi Anies sebagai capres yang dilakukan pada 3 Oktober 2022 dalam rangka mencari pemimpin nasional, bukan petugas partai. Hal ini ditegaskan elit DPP Partai Nasdem, Bestari Barus, menanggapi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang selalu menyerang Anies Baswedan. Menurutnya, bagi Partai Nasdem yang mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capres di Pilpres 2024 merupakan suatu keniscayaan. Karena pemilu mendatang mengharuskan bagi partai politik untuk melakukan penjaringan hingga memutuskan satu nama yang diusung sebagai capres. Partai Nasdem akhirnya mengusung Anies Baswedan sebagai capres untuk Pilpres 2024, kata Bestari pada Rabu 12 November 2022 yang lalu.
Ia menegaskan tidak ada koalisi yang abadi sepanjang waktu. Proses untuk menentukan satu nama juga membutuhkan waktu yang cukup panjang, tidak ujuk-ujuk. Lagi pula, batas koalisi pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin kan sampai 2024, kata Bestari. Partai Nasdem dalam memilih capres tidak sekedar menunjuk petugas partai, tapi juga memberikan keleluasaan bagi sang capres yang diusung untuk memilih cawapresnya. Nah, untuk 2024 ke 2029, tentu Partai Nasdem butuh waktu yang cepat supaya bisa menemukan figur terbaik untuk pemimpin bangsa Indonesia ke depan. Nasdem mencari pemimpin nasional, bukan sekedar petugas partai, katanya. Ia menegaskan Anies Baswedan tidak ada kaitannya dengan koalisi pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin saat ini. Perlu digarisbawahi, Anies itu untuk periode 2024 hingga 2029. Jadi tidak ada kaitannya dengan koalisi hari ini, karena 2024 tongkat estafet perlu diberikan kepada yang lain, kata Bestari. Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengungkapkan analogi insiden Hotel Yamato dengan kontekstual kondisi perpolitikan tanah air di era pemerintahan Joko Widodo saat ini. Itu di Hotel Yamato, di Hotel Para Pejuang, kita melihat ada bendera Belanda, birunya dilepas, dan ternyata birunya juga terlepas dari pemerintahan Jokowi sekarang karena punya calon presiden sendiri, ujar Hasto Kristianto dalam konferensi pers usai pelaksanaan talkshow HUT ke-77 TNI bertema TNI adalah kita di kantor DPP PDIP Gedung B, Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu 9 Oktober 2022. Ia menyebutkan hal tersebut berkaitan dengan masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Itu arahnya perspektif historis menginspirasi masa kini dan akan merancang masa depan, katanya. Bahkan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengaku pihaknya lebih menginginkan agar calon wakil presiden yang berpasangan dengan Anies Rashid Baswedan bukanlah kader partai politik. Tujuannya agar membuat koalisi tetap stabil menghadapi pemilihan presiden Pilpres 2024. Saya setuju kalau kemudian koalisi itu tidak membawa kadernya di Pilpres, tidak mengedepankan kepentingan partainya agar koalisi stabil, terus menguatkan pemerintahan, artinya orang yang sudah punya pengalaman, ujar Ali saat dihubungi pada Selasa 18 Oktober 2022. Partai Nasdem, jelas Ali, memberikan kesempatan bagi orang-orang bukan kader partai politik dengan kompetensi dan integritas maju di Pilpres 2024. Seperti halnya ketika partainya mengusung Anies yang notabene bukan kader partai politik. Kami ingin fasilitasi mereka-mereka yang hari ini menjadi anak muda yang sekarang lebih banyak dari generasi tua kan. Kami ingin supaya mereka punya kesempatan bermimpi, ujar Ali. Nasdem, kata dia, ingin mengatakan tidak selamanya kader partai politik yang berhak maju sebagai presiden. Terkait komunikasi dengan Partai Demokrasi dan Partai Keadilan Sejahtera PKS, Ali mengaku harus terus berjalan meskipun sampai saat ini belum ada keputusan karena masih menyamakan visi dan misi antara partai. Di samping itu, Partai Nasdem menghormati mekanisme di Partai Demokrat dan PKS yang ingin mengusung kadernya di pemilihan presiden Pilpres 2024. Namun pihaknya tetap menginginkan agar cawapres dari Anies bukan merupakan kader partai politik. Partai Nasdem juga memiliki pandangan bahwa sebaiknya kita ambil dari luar partai koalisi. Kalau kemudian kita mengambil dari dalam 3 partai, umpamanya satu capres, siapa kuat-kuat, ujar Ali. Kendati demikian, Partai Nasdem sudah memberikan otoritas pemilihan cawapres kepada Anies. Otoritas tersebut diberikan langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Jadi, silakan saja Anies memilih yang bagaimana, ujar anggota Komisi 3 DPR RI itu.